Pakai yang ini aja Pak Edi. Iya. Pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya masalah subuh Masjid Az-Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekarang kita masih dalam fikih muamalah. Kemarin kita sudah jelaskan tentang syarat jual beli, jenis jual beli. Kemudian kita juga bahas tentang riba. Riba ya Pak. Riba. Nah, kita masuk pasal berikutnya tentang ijarah atau ujroh. Ijarah atau ujroh ini kalau di Indonesia kan bisa maknanya menyewa, hukum sewa, atau juga bisa bermakna upah. Ujroh itu kalau bahasa Arabnya, bahasa Indonesia itu upah, taks. Kalau taksi itu bahasa Arabnya sayyarah ujroh. Ajr itu dalam bahasa Arab juga artinya pahala. Falahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ajr itu ya pahala juga upah. Jadi maknanya adalah ijarah itu sewa menyewa, juga bisa bermakna upah. Itu dibahas dalam fikih muamalah. Izin Pak, saya minum dulu. Baik, lalu apa saja kriteria ijarah? Ulama mengatakan wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqai ainihi sahhat ijaratuhu. Setiap benda yang bisa mengambil manfaat darinya dengan benda tersebut tidak berkurang zatnya, maka sah untuk disewakan. Jadi di sini kriteria pertama, sewa menyewa itu dalam Islam dibagi dua. Pertama, menyewakan benda, menyewakan ain. Yang kedua, menyewakan tenaga. Nah, kalau menyewakan benda itu, syarat benda itu adalah benda yang satu, bendanya benda yang bermanfaat. Yang kedua, ketika dia dipakai, dia tidak mengurangi zatnya. Kalau dua ini ada, maka dia sah untuk disewakan. Makanya nggak boleh menyewakan sabun Pak, karena sabun itu zatnya berkurang. Nggak bisa menyewakan lilin, Pak, lilin ini saya sewa, itu tidak sah dalam fikih muamalah dalam Islam, karena lilin itu berkurang. Tapi kalau mobil ya rental sah, motor ya, gedung, nah itu bendanya tidak berkurang ketika dipakai. Sewa itu harus seperti itu. Yang kedua, barangnya bermanfaat. Bermanfaat di sini adalah barang tersebut bukan menimbulkan bahaya. Maka itu ulama dulu membahas tentang menyewa alat musik. Kalau sekarang lagi heboh, hari Hidayat lagi diserang-serang gara-gara masalah hukum musik. Bagi yang mengharamkan musik, bagi yang mengharamkan alat musik, otomatis menyewanya juga haram. Bagi kita yang mengambil pendapat bahwa alat musik itu haram, maka ketika menyewanya juga hukumnya juga adalah haram dan tidak sah. Di mazhab Imam Syafi'i bagaimana? Jujur Pak, kita katakan bahwa di mazhab Imam Syafi'i alat musik itu ya hukumnya adalah haram. 4 mazhab. Cuman memang masalah ini tidak menjadi kesepakatan para ulama. Sehingga memang untuk amanah ilmu, kalau
saya atau siapapun para ustadz ditanya apa hukum musik, secara amanah ilmu kita harus jujur. Kita katakan ada dua pendapat, yang ini membolehkan dan yang ini mengharamkan. Itu pendapat mayoritas ulama dengan dalilnya. Lalu ini ada sebagian ulama yang juga membolehkan. Nah, gara-gara itu tuh Ustaz Aridayat habis. Padahal beliau ahlul Quran, beliau tuh hafiz Quran, pencinta Al-Quran, tidak suka musik. Ustaz Hidayat nggak suka musik. Beliau itu cinta Al-Quran, hidupnya dengan Al-Quran, mengabdi dengan Al-Quran. Tapi ketika ditanya tentang musik, beliau harus jujur bahwa ada sebagian pendapat yang membolehkan dengan dalilnya seperti ini. Itu yang diekspos, itu yang membuat beliau itu dibully. Ya ulama itu begitu Pak, ada cobaannya. Yang membulinya bukan orang awam, sesama ustadz. Itu memang repot. Saya juga dulu pernah ditanya tentang musik. Saya bilang, saya jelaskan. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat mayoritas terujuk 4 mazhab mengharamkan. Pendapat yang kedua membolehkan. Karena yang haram bukan suara musiknya itu, tapi efek dari musik itu yang haram, bukan suaranya. Fitnah juga, Ustaz Mahdi nggak tegas, gitu kan. Kadang kita repot, karena kita itu harus amanah kepada masyarakat. Pendapat apapun yang ada sumbernya kita harus sebutkan. Masalah itu kita nggak cocok dengan pendapat itu, nggak ada masalah. Yang penting kita udah memberikan ilmu, nggak menyembunyikan ilmu secara keseluruhan. Jadi kembali ke musik, kalau kita menganggap alat musik haram, maka tidak sah menyewakannya atau menyewanya itu hukumnya tidak sah. Tapi kalau dianggap tidak, alat musik itu tidak haram, tentu boleh saja untuk disewakan. Karena musik itu alat musik terjadi pergeseran. Kalau di zaman Nabi, di situ ada alat musik, di situ pasti ada perempuan, di situ pasti ada arak, pasti. Itu 3 yang nggak bisa dipisahkan: alat musik, perempuan, arak. Makanya kalau kita lihat tentang hadis tentang yang mengharamkan musik itu pasti ada disertai arak dan perempuan. Contohnya yang paling kuat hadis tentang pengharaman musik itu hadis Bukhari, tapi secara mu'allaq. Mu'allaq itu musik menggantung. Imam Bukhari kayaknya masih ragu-ragu gitu. Oh, di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang menghalalkan alat musik, babi, arak, dan sutra. Selalu disandingkan dengan babi dan arak. Konteksnya seperti itu dulu. Oh, zaman sekarang kan enggak. Ada musik belum tentu ada perempuan di situ. Ada musik belum tentu di situ ada makanan haram, belum tentu. Bahkan alat musik sekarang kan digital, bukan asli alat musiknya. Itu masih bisa diperdebatkan lagi. Sehingga kalau bagi ulama yang mengatakan alat musik itu tidak haram, yang haram adalah efeknya. Berarti kalau alat musik itu dihidupkan, tidak membuat kita lalai, malah mengingatkan kita kepada Allah. Terus tidak ada perempuan di situ, tidak ada orang yang joget di situ, maka itu hukumnya adalah dibolehkan. Nah, seperti lagu-lagu kebangsaan itu dibolehkan. Nah, itu pendapat. Nah, jadi kita kembalilah kepada kita masing-masing. Baik. Tentang kebolehan menyewa atau ijarah. Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 6, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika mereka para wanita itu menyusui anak kalian, maka berikanlah upahnya. Kalau sistem upah zaman Nabi itu yang paling banyak, bahkan ya, pada masa jahiliyah itu menyewa kendaraan sama seperti sekarang, dan menyewa ibu susu Pak dulu. Nah, ibu susu itu yang pertama menyusui Nabi itu namanya Suwaibah. Begitu Nabi lahir, paman Nabi itu namanya Abu Lahab, yang nanti jadi musuhnya. Abu Lahab ini bangga, begitu Rasulullah terlahir, dia senang. Aduh, saya punya keponakan laki-laki, bangga benar. Dipanggil sama dia budaknya, Suwaibah, kau susui ini ponakanku Muhammad. Sebagai upahnya, sewanya, upahnya dari susumu itu, aku merdekakan. Nah, itu upah namanya. Maka
Maka akhirnya Nabi disusui oleh Thuwaibah ketika lahir itu. Begitu disusui langsung Thuwaibah dimerdekakan. Itu upah namanya. Tetapi orang-orang Mekah itu takut Pak, kalau anaknya masih bayi tinggal di Mekah itu takut. Karena Mekah itu kan kota wisata, seluruh dunia datang ke situ. Kan itu syariat Nabi Ibrahim. Orang Kristen, orang Yahudi semua ke situ berhaji. Haji itu kan sudah lama, bukan sejak sejak masa jahiliyah, sebelum jahiliyah lagi. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu sudah ada ibadah haji itu. Jadi orang-orang Mekah itu takut kalau anaknya itu ketika bayi tinggal di Mekah itu, takut banyak orang luar datang bawa penyakit-penyakit yang nanti bisa menular. Nah, apa yang orang-orang Mekah lakukan? Mereka biasanya menitipkan anaknya ke orang-orang kampung untuk disusui. Nah, itu upah dulu. Sehingga banyak ibu-ibu susu itu datang ke Mekah mencari bayi-bayi di sana. Mana bayinya yang mau saya susui, saya bawa ke kampung? Nah, seperti itu. Nah, yang berjodoh dengan Nabi itu adalah seorang wanita dari kalangan Bani Sa'ad, namanya Halimatus Sa'diyah. Itulah yang menjadi ibu susu Nabi. Ketika Nabi sudah disusui oleh Thuwaibah, lalu akhir Aminah mencari ibu susunya, maka Halimah yang mengambil Rasulullah. Sehingga Nabi dibawa ke kampung, dijauhkan dari Mekah itu, dari kota Mekah. Dan Nabi disusui selama 2 tahun di situ. Kemudian baru dibayarkan upahnya. Itu upah contoh dalam ijarah. Juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu." Berikan kepada seorang buruh, seorang pekerja sebelum kering keringatnya. Nah, ini hadis juga sangat populer di kita. Menjadi dasar tentang upah itu. Berikan orang itu upahnya sebelum kering keringatnya, kata Nabi SAW. Ya tentu ini konteksnya adalah bukan berarti tidak boleh gaji bulanan, tidak. Ini hanya teknisnya. Kalau sudah selesai pekerjaannya dan dia sudah berhak mendapatkan gaji, maka jangan menunda-nunda gajinya. Bagi yang kerjanya bulanan, ya tanggal 1, tanggal 2 itu segera diberikan. Bagi yang kerja lepas, begitu belum sudah harian, belum selesai kerjanya, udah selesai kerjanya, belum kering keringatnya, itu kita berikan. Itu dari segi ijarah. Yang kedua, jenis ijarah ada benda yang digunakan, lalu ada yang namanya jasa atau upah. Hadis yang tadi itu jasa, ibu susu itu jasa, pekerja itu adalah jasa. Nah, ada ijarah itu dalam bentuk barang. Nah, dalam bentuk barang tadi syaratnya harus bermanfaat dan tidak mengurangi jenisnya, tidak mengurangi zatnya, seperti itu. Nah, kalau dalam Islam minjam itu boleh, tapi juga tidak berkurang zatnya. Kalau berkurang zatnya harus minta, Pak. Motornya saya pinjamnya, itu dalam Islam nggak bisa itu. Motor kok dipinjam? Karena apa? Motornya bisa, tapi bensinnya nggak bisa dipinjam, karena habis. Sehingga kalau orang yang ngerti fikih kadang-kadang hati-hati dia. Pak, saya pinjam motornya, minta bensinnya. Minta bukan pinjam, tapi minta. Pinjam pulpennya, minta tintanya, tintanya saya gitu. Karena minjam itu nggak boleh barangnya itu berkurang. Kemudian syarat daripada ujrah itu adalah bermanfaat sudah tadi. Kemudian upahnya juga harus disepakati sejak awal. Kita misalnya mau rental mobil, itu disepakati. Pertama, jenis ujrohnya, jenis barang ini mau digunakan untuk apa? Di kota apa di luar kota, Pak? Kemudian berapa biayanya? Kalau kita pinjam mobil, rentalnya bilang, kalau Bapak dalam kota 300.000, Pak, 300.000 per hari. Tapi kalau Bapak di luar kota 500.000 misalnya, atau 400.000. Maka saat itu kita harus jujur. Mau kita bilang saya dalam kota, ya sudah Pak. Kalau kita berbohong, kita tidak jujur, sehingga mobil itu kita bawa ke luar kota, maka itu hukumnya tidak dibolehkan atau diharamkan. Karena kita telah melanggar kesepakatan. Ujrohnya itu harus jelas.
Nah, itu yang Nabi juga pertama ketika hijrah itu Nabi menyewa ya. Menyewa apa? Kendaraan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena Nabi kan masuk hijrah, setelah sahabat hijrah semua, beliau akhirnya ke Madinah. Abu Bakar membawakan kuda, membawakan unta. Lalu ya Rasulullah, ini hadiah. Kau satu, saya satu. Kan setelah lolos dari pengintaian orang-orang musyrik di Jabal Sur, kata Nabi tidak, ini sewa. Nah, Nabi nggak mau pahala hijrah diambil Abu Bakar semua. Tidak, ini saya bayar, kata Nabi SAW. Itu namanya ujroh. Nah, itu dibolehkan karena manfaatnya ada. Ini dari Mekah ke Madinah berapa? Nah, itu seperti juga mobil juga seperti itu. Upah atau ujrohnya itu semuanya harus jelas. Gitu. Kemudian jangka waktu juga bisa disepakati. Dan ketiga, ada yang mensyaratkan ujroh itu diberikan kepada amalan yang bukan amalan itu wajib bagi kita. Kalau amalan itu wajib bagi kita, maka nggak boleh ujroh. Nah, makanya misalnya kalau anaknya sudah balik, sudah dewasa, bilang ke ayahnya, ya saya puasa ya bulan Ramadan, tapi bayar. Nah, itu nggak boleh, karena puasa itu memang sudah merupakan kewajiban, ngapain dibayar? Nah, gitu. Nah, disinilah ulama berbeda pendapat tentang upah imam masjid, lalu upah muazin, lalu upah guru ngaji, atau upah orang yang mengajarkan Al-Quran. Apakah itu boleh dia mengambil upah? Padahal itu merupakan kewajiban fardu kifayah sesama muslim. Kalau ulama dulu mengharamkan, tidak boleh. Karena tidak ada satu hadis pun menunjukkan Bilal, atau dulu ada dua muazzin Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah sama Abdullah bin Umi Maktum. Tidak ada tuh dalilnya mereka itu diberikan upah. Nah, tetapi ulama-ulama mutaakhirin membolehkan dengan dalil satu, bahwa dulu para imam masjid, para guru ngaji itu diberi dari Baitul Mal. Mereka diberi dari Baitul Mal sehingga kebutuhan ekonomi mereka aman, nggak ada masalah. Dan dulu azan, ngajar ngaji itu merupakan profesi yang biasa saja. Orang sambil kerja bisa. Maka kita lihat ulama-ulama kita dulu tuh Pak, kerjanya ulama-ulama kita dulu adalah orang yang mempunyai pekerjaan sendiri. Ada Imam Mawardi namanya. Mawardi itu dari Ma'ul Ward, air bunga. Karena dia penjual air bunga. Imam Abu Hanifah itu pedagang, tapi mengajar bisa. Kemudian juga Imam Daruqutni. Ya, Daruqutni itu kan kalau kita di hadis Imam Daruqutni itu kutun. Kutun itu kain katun, Pak. Karena dia penjual kain katun. Nah, tapi zaman berubah sekarang. Kalau para ustaz-ustaz TPA itu, guru-guru ngaji itu tidak kita kasih upah, kita suruh mereka cari pekerjaan sendiri, akhirnya mereka ngojek, Pak. Akhirnya mereka dagang. Ini kata ulama akan membuat dia tidak maksimal dalam mengajar. Kalau imam masjid itu harus punya pekerjaan juga, harus punya bisnis juga, akhirnya takutnya malah terbengkalai. Sehingga dibolehkan. Para ulama mutaakhirin, masuk Imam di Bidul Mujtahid, masuk Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan ulama mutaakhirin bahwasanya boleh memberikan upah gaji kepada orang yang mengajarkan Al-Quran, kemudian kepada yang muazzin di masjid, kepada yang imam, pada yang khotib dan khutbah. Karena zamannya sekarang sudah beda, tidak ada lagi pemberian dari Baitul Mal, tidak ada lagi pemberian dari pemerintah, maka kita boleh memberikan. Karena kalau sampai para imam itu, para qurra itu, para ahli Al-Quran itu kita suruh bekerja, sehingga dia ikut bekerja menutupi kebutuhannya, bisa-bisa mengajarnya itu tidak maksimal, bahkan mungkin bisa tidak mengajar sama sekali. Karena banyak sekali Pak orang yang tamatan pesantren, bahkan Timur Tengah, bahkan sudah lulus kuliah, tapi karena merasa tidak mencukupi, akhirnya apa? Akhirnya dia sama sekali tidak mengajar, sibuk sana sibuk sini, hanya ngajar 1 minggu sekali. Ya, ini membuat nanti terjadi hal yang seperti ini sehingga dibolehkan. Apakah ada dalilnya? Nah, ulama dulu tuh kalau bicara pasti pakai dalil, Pak.
setelah dikaji dalam, ada nggak di masa Nabi orang yang dapat upah dari bacaan Al-Quran? Ada nggak zaman Nabi orang dikasih uang dengan bacaan Al-Quran dan segala macam dengan ketaatan itu? Ada. Ya, dalam hadis Bukhari bahwa ada beberapa sahabat Nabi mendatangi suatu kaum. Sampai di negeri desa tersebut, mereka minta diterima, dijamu sebagai tamu. Tapi orang desa itu nggak ada yang mau, nggak ada yang mau menerima mereka itu, sahabat Nabi itu. Ya sudah, akhirnya mereka kebingungan, tidak ada yang mau menjamu mereka. Makan di mana kita ini? Nggak ada. Tahu-tahu orang di desa itu ada orang yang berpengaruh di situ terkena sengatan binatang berbisa, Pak. Nah, sehingga bingung, diobati nggak ada yang sembuh. Akhirnya ada yang mengusulkan, coba tanya itu orang-orang yang datang dari Madinah itu, siapa tahu di antara mereka ada yang bisa mengobati orang yang terkena sengatan binatang berbisa. Maka datang orang-orang itu ke sahabat Nabi yang turun ke desa itu. Di antara kalian ada nggak yang bisa menyembuhkan? Menyembuhkan apa? Menyembuhkan dari sengatan bisa. Ada orang kami penduduk sini yang orang yang mempunyai pengaruh terkena sengatan bisa. Ada nggak kalian yang bisa? Sahabat diam semua. Ada satu orang, saya bisa. Bisa dari mana? Udah, saya bisa. Mana orangnya? Yuk silakan. Diantar. Mana lihat bekas sengatan binatang ular berbisa itu. Dibaca Pak sama dia Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sama dia surat Al-Fatihah. Setelah dibaca, usapkan ke tempat yang disengat itu, sembuh. Sembuh, Pak. Nah, ini makanya Imam Bukhari meletakkan, Imam Ibnu Katsir, para ulama ahli tafsir meletakkan hadis ini, riwayat Bukhari ini pasti di tafsir Al-Fatihah. Disebutnya situ fadilah surat Al-Fatihah di antara ini. Nah, setelah disembuhkan dikasih upah, Pak, sama orang tadi. Wah, terima kasih. Dikasih upah domba. Satu domba dikasih. Ada riwayat 30 domba. Karena mereka 30 orang. Sebagai ucapan terima kasih, orang yang disengat binatang berbisa tadi dan sembuh memberikan hadiah domba kepada sahabat Nabi SAW. Kata sahabat Nabi, nanti dulu, halal nggak nih katanya? Saya ngambil upah dari membaca Al-Fatihah. Saya mengambil upah dari menyembuhkan orang membaca Al-Fatihah. Yang ini menjual ayat Allah, takut dia. Akhirnya, udah ambil aja dulu. Nanti kita tanya ke Rasulullah. Nah, akhirnya mereka pulang menghadap Rasulullah. Terus ya Rasulullah, kami ini mampir di suatu desa. Di desa itu ada orang yang digigit binatang berbisa. Terus minta tolong dengan saya. Lalu saya bacakan Al-Fatihah, sembuh. Dan saya sebagai upahnya dikasih kambing ini. Bagaimana hukum kambing ini? Haram apa halal? Itu apa? Ada Nabi soalnya waktu itu. Nabi tersenyum. Lalu Nabi katakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Kau tahu dari mana itu? Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan gigitan ular itu. Nabi nggak pernah ngajarin, Pak. Tapi sahabat ini pintar dia. Dia kan pikir Al-Quran kan syifa, Al-Quran kan pengobat. Makanya Al-Fatihah itu disebut juga suratul syifa, ayat pengobat. Karena memang sahabat tadi bacakan orang yang terkena sengat itu. Ya nggak tahu Rasulullah, saya yakin aja karena Al-Quran kan pengobat. Al-Fatihah itu kan umul kitab, induknya Al-Quran itu ada di Al-Fatihah semua. Sehingga saya bacakan. Nabi bilang, wa ma yudrika anna ruqyah. Ya sudah, bagus kata Nabi. Potong kambingnya, aku minta dagingnya, kata Nabi SAW. Nah, itu menunjukkan bahwa halal. Karena Nabi aja minta dagingnya, berarti itu halal. Nah, dari sini ulama mengatakan sahabat tadi menyembuhkan orang. Itu kan fardu kifayah, menyembuhkan orang itu. Kemudian dia membaca ayat Al-Quran, lalu dia mengambil upah, itu hukumnya adalah boleh. Nah, ini berlaku bagi para guru-guru ngaji, muazzin, imam, segala macam, hukumnya dibolehkan. Nah, itu salah satu contoh, kata ulama itu bid'ah hasanah gitu, Pak.
Nabi nggak pernah ngajarin, tapi sahabat pinter sendiri, dia bismillah ini bisa ini, maka akhirnya dibolehkan. Masalah yang kedua adalah upah untuk wanita yang menyusui. Kalau itu ibunya sendiri bagaimana? Nah, di sini ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau satu Pak, kalau ketika bayi tersebut baru lahir, maka seorang ibu wajib menyusuinya karena dia baru lahir, tidak ada ibu susu yang lain. Yang kedua, kalau tidak ada lagi yang bisa menyusui kecuali dia, maka wajib bagi si ibu untuk menyusui anaknya. Tetapi kalau dia sudah menyusui anaknya 40 hari, 20 hari, 1 minggu, kemudian banyak ibu-ibu susu yang siap menyusui, lalu dia bilang ke suaminya, saya nggak mau menyusui anak saya. Kalau mau saya menyusui, tolong bayar. Nah, ini upah menyusui itu hukumnya apa? Ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, seorang ibu itu wajib menyusui anaknya dan tidak boleh mengambil upah. Dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 233, Allah katakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Hendaknya para istri itu, wanita-wanita itu menyusui anaknya selama 2 tahun. Juga surat Luqman ayat 14, Allah katakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li walidayka wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada ayah ibunya. Ibunya telah mengandungnya lemah di atas lemah dan disapih dari susuan selama 2 tahun. Jelas? Baik, pendapat yang kedua mengatakan itu perintah sunnah, bukan perintah wajib. Karena dalam ayat yang lain, surah At-Talaq ayat 6, Allah katakan, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau istri-istri kalian menyusui anak kalian, berikan upahnya. Maka boleh. Pendapat yang kedua ini. Walaupun dibantah. Itu kan masalahnya kalau perempuan itu sudah ditalak oleh suaminya. Ditalak oleh suaminya, dicerai oleh suaminya, ternyata dia hamil. Maka iddahnya itu sampai dia melahirkan. Ketika dia sudah melahirkan, putus iddahnya, bukan istrinya lagi. Nah, lalu bagaimana kalau dia ingin menyusui anaknya? Itu baru dibayar, karena saat itu bukan istrinya lagi. Jadi ada dua pendapat Pak. Ada yang mengatakan perempuan boleh mengambil upahnya dari susuannya, ada yang mengatakan hukumnya adalah tidak dibolehkan. Tapi kalau tidak ada perempuan lain yang menyusui kecuali istrinya, maka wajib ibu menyusui anaknya, atau tidak ada ibu susuan lainnya. Itu disebut sebagai ijarah hukumnya. Baik. Sama dengan ijarah itu zaman sekarang itu pengacara Pak. Nah, pengacara juga kan minta upah itu karena hasil daripada dia tidak menyewakan barang, tapi dia menyewakan jasa. Jasa itu juga termasuk ijarah. Pengacara sendiri, ijarahnya itu ada bisa hukum daripada pengacara itu. Yang pertama adalah tergantung kliennya. Kalau kliennya itu memang orang yang tidak bersalah, maka dia wajib membelanya, dan itu merupakan pahala yang sangat-sangat besar, dan dia boleh mengambil upah dari capeknya, dari dia membaca pasal, dari dia meluangkan waktu. Walaupun menolong orang itu hukumnya wajib, menolong orang yang terzalimi itu hukumnya wajib, betul. Tetapi apakah dia boleh mengambil upah dari situ? Boleh, karena memang dia menggunakan tenaganya, dia mengerahkan ilmunya. Selama yang dia bela itu adalah orang yang benar. Tetapi kalau yang dia bela itu adalah orang yang salah, dan dia tahu kliennya itu salah, dan itu dilindungi Pak oleh undang-undang. Jadi pengacara itu nggak boleh membocorkan kliennya. Kalau boleh membocorkan, hancur Pak dunia ini. Nah, dalam hukum kita boleh, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara pidana kita boleh. Kalau seorang klien datang ke pengacara, Pak, tolong bantu saya Pak. Siapa yang bunuh? Saya Pak yang bunuh Pak. Kamu yang bunuh? Iya Pak, saya yang bunuh. Hah?
Ya udah tenang, kamu rahasia kamu saya jaga. Itu diakui di undang-undang itu. Nah, tapi dalam hukum Islam bagaimana? Dalam hukum Islam, kalau dia tahu kliennya ini salah, lalu dia mau coba membela dan membebaskannya, itu haram. Itu yang Allah katakan, wala tata'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah dalam perbuatan ketakwaan dan perbuatan baik, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan yang curang, yang itu ada unsur kecurangan dan perbuatan dosa. Al itsmi wal 'udwan. Itsmi itu perbuatan dosa dan 'udwan. Nah, sekarang kalau misalnya dia tahu bahwa kliennya ini salah, tapi si sang pengacara hanya berusaha supaya klien-kliennya ini jangan mendapati hukuman lebih dari perbuatannya. Itu bagus, itu boleh. Maka fungsi dari pengacara itu kan, kalau kliennya itu tidak bersalah, dia berusaha untuk membebaskan. Tapi kalau kliennya bersalah, dia tidak berusaha untuk membebaskan. Tapi bagaimana kliennya ini jangan sampai dapat hukuman di atas kewajaran. Karena dalam hukum kita kadang-kadang jaksa itu pasti berikan hukuman yang melampaui perbuatan, banyak seperti itu. Karena memang menganggap nanti kan hakim yang akan menurunkan. Nah, pengacara itu berusaha. Misalnya ada perbuatan seperti suap. Kalau suap itu kalau yang bukan dilakukan oleh ASN itu kan 5 tahun maksimalnya itu. Tingginya itu maksimal itu 5 tahun. Tapi kalau yang dilakukan oleh hakim atau aparatur negara itu minimal 5 tahun. Bisa sampai hukuman mati, bahkan bisa sampai 20 tahun atau seumur hidup. Nah, ini pengacara misalnya ada orang terlibat. Oh ya udah, Pak saya bersalah. Nah, kata pengacaranya, kalau Anda bersalah, saya nggak bisa membuat Anda terbebas. Anda harus tetap kena, tapi dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Anda. Kalau seperti ini Pak, kabur orang Pak, nggak ada yang mau pengacara, nggak jadilah Pak, saya cari pengacara yang lain kalau seperti ini. Tapi dalam Islam itu seperti itu. Dia hanya berusaha untuk bagaimana kliennya itu tidak terkena hukuman yang melampaui batas perbuatannya. Nah, upah yang dia terima hukumnya bagaimana? Boleh, selama dia memenuhi standar tadi, karena pengacara juga butuh waktu, dia butuh juga asisten, dia juga butuh, sehingga dia nggak bisa bekerja karena fokus untuk mengurusi kliennya tersebut. Maka itu hukumnya adalah dibolehkan. Tapi kalau dia tahu ini salah dan nggak berhak dibela, dia wajib, maaf, Anda memang pembunuh, saya tidak bisa, kecuali Anda pembunuh sengaja lagi berencana, saya tidak bisa bela. Silahkan cari yang lainnya. Nah, tentunya itu ya sulit kalau kita lihat yang seperti itu rata-rata. Bahkan kliennya salah aja kadang-kadang dia berusaha untuk membelanya. Nah, itu yang bisa kita jelaskan Pak. Itu dibolehkan. Nah, kalau dia mengatakan kalau saya menang, maka saya bisa mendapat bonus. Nah, itu namanya yang kita bahas di pasal yang kedua, namanya itu ju'alah. Ju'alah itu adalah sayembara. Nah, itu dibolehkan oleh beberapa ulama. Baik, masalah yang ketiga adalah upah dari meluluskan seseorang dari diterima dalam pekerjaan. Apakah upah di situ hukumnya boleh? Misalnya dia masuk ke instansi ingin melamar sebuah pekerjaan, lalu dia bilang, Pak, tolong anak saya dilulusin. Kalau anak saya bisa lulus dengan pengaruh yang ada pada Bapak, maka saya kasih Anda upah. Apa upah ini hukumnya? Nah, ini yang namanya ujroh jadi riswah, ujroh jadi roswah, ujroh upah jadi suap. Nah, ini yang diharamkan oleh Nabi SAW. Nabi katakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan disuap itu di neraka. Kata Nabi, ambil itu pemberian, ambil itu upah. Silahkan selama itu bukan dari orang yang ingin menyuap. Selama itu dari pemerintah atau selama itu dari orang yang ingin sesuatu, maka itu roswah, ditinggalkan kata Nabi SAW. Nah, tapi permasalahannya adalah
Apabila kita menyuap itu, memberi upah itu untuk menghindari kita dari kezoliman, itu apakah boleh? Misalnya ada orang, dia tidak salah, dia tidak bersalah, tetapi dia dituduh karena kalah dalam persidangan, akhirnya dia korban pengadilan sesat. Ya, Pak, banyak kasus itu korban pengadilan sesat. Di antara yang paling top itu kasusnya Ketua KPK dulu, Pak Antasari Azhar. Nah, itu kan contoh dari pengadilan sesat. Dia nggak salah, tapi karena politik lagi hebat, dia akhirnya bisa divonis, sehingga dia divonis, alhamdulillah akhirnya bebas. Tapi lumayan Pak, berapa tahun itu. Nah, bagi orang yang dia itu tidak salah, dia aslinya tidak salah, tapi dia dizolimi sehingga dia masuk penjara. Kemudian ditawari, Anda mau bebas nggak? Kata hakimnya, misalnya lah, gitu. Kalau Anda mau bebas, kasih saya uang, maka nanti saya bebaskan Anda. Kalau Anda nggak mau, saya vonis, karena secara bukti Anda kalah. Lalu dibayar sama dia supaya dia terbebas. Apa hukumnya? Boleh, Pak. Dan itu tidak dianggap rasuah, dan itu tidak dianggap suap. Karena ada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah, dengan sahabatnya ditangkap di sebuah negara, di sebuah daerah oleh penguasanya, kemudian dipenjarakan. Lalu penguasa itu minta duit, kalau kau mau bebas kasih uang. Sama Abdullah bin Mas'ud bayar, dikasih nih, ya udah bebas. Nah, sahabatnya tanya, waduh, bukankah ini nyogok? Kata Abdullah bin Mas'ud, nyogok itu kalau kita yang tidak salah. Kalau kita yang memang pantas, kita yang zolim, Tapi kalau kita yang terzolimi, kita boleh bayar dia. Kalau kita terzolimi, kita bayar orang itu supaya kita terhindar dari hukuman. Maka pada saat itu yang kita itu bukanlah pelaku suap, tetapi yang menerima dia itu tetap berdosa. Pemberi tidak berdosa, yang menerima yang berdosa. Ar-Roshinya tidak berdosa, Al-Murtasinya yang berdosa. Karena kita membela hak kita tidak salah. Maka dari hadis ini ulama mengatakan upah suap, memberi suap itu hukumnya boleh kalau kita membela diri dan kita dalam posisi terzolimi. Tetapi kalau kita memang bukan terzolimi lalu memberi suap, itu hukumnya diharamkan. Nah, berkaitan dengan penerimaan misalnya ASN kah itu atau aparatur negara kah itu, nah itu banyak tuh terjadi polemik pada bertanya, Ustaz, saya kalau nggak bayar dari awal nggak akan lulus. Jadi kita bisa kategorikan, kita bagi dua. Kalau dia ditawari sejak awal, kalau Anda ngasih segini nih, lulus dah pasti, tenang aja, pasti lulus. Padahal belum tes, baru administrasi. Kalau Anda ingin lulus, anak-anak lulus, jadi ini, bayar segini di depan, pasti Anda lulus. Nah itu sepakat Pak ulama itu haram. Tetapi lain ceritanya kalau dia tidak nyogok, dia sudah ikut prosedur, dia mendaftar, lulus administrasi tanpa suap, dia ikut tes, dia ikut pelatihan, dia ikut ujian, udah semua prosedur dijalankan, lulus. Tetapi dipersulit, SK-nya ditahan, kelulusannya ditahan, bahkan diancam. Pak, anak bapak nih secara semuanya sudah lulus Pak, sudah lulus, ya. Tapi biasalah Pak, ini kan Indonesia. Nah, itu begitu Pak, orang-orang itu kadang-kadang minta suap itu bilang ini Indonesia, kata kita. Nanti dia minta suap itu. Secara administrasi Pak, secara tes anak bapak lulus. Tapi ya biasa Pak, harus ada uang ucapan terima kasih lah. Kalau bapak tidak kasih, kami tahan nih SK ini, tidak kami berikan. Nah itu bagaimana hukumnya? Boleh Pak, bayar, kasih. Yang dosa adalah dia, karena dia mempersulit orang yang lulus. Sementara kita yang memberikan itu tidak termasuk sebagai
rasuah. Karena kita memang sudah lulus, sudah berhak untuk lulus. Nah, itu permainan Pak, kadang-kadang biasa itu. Ada kadang-kadang bagian pejabat itu datang orang, Pak, anak saya sudah tes, terus Bu, tolong dong diluruskan. Ya udah, lihat sama dia daftarnya, lulus ini, lulus. Aduh Bu, Ibu mau lulus nggak anaknya? Mau, bayar ya Bu sekian. Padahal memang udah lulus Pak. Seandainya dia tidak bayar pun, itu tetap lulus. Akhirnya dibayar. Nah itu haram, rasuah. Ada lagi yang, Pak tolong dong anak saya lulus. Lihat namanya, nggak lulus itu namanya. Oh nggak ada. Pak tolong Pak, maaf ya, saya nggak bisa bantu. Ini sudah, karena memang udah keluar namanya itu, memang tidak lulus itu jelas. Nah itu adalah upah atau ujroh yang tidak hukumnya haram atau tidak dibolehkan. Tetapi kalau dia sudah lulus tapi dihalangi, maka dia boleh memberikan, dan yang berdosa yang menerima, bukan yang memberi suap. Baik, yang terakhir adalah upah daripada bekam. Ini juga dalam riwayat hadis Nabi menyebut upah bekam itu upah khabith. Khabith itu upah yang khabith, yang menjijik, yang buruk. Apakah boleh mengambil upah setelah kita membekam? Sementara Nabi menyebutnya ujrohnya sebagai sesuatu yang khabith, yang buruk. Nah kata ulama, ada sebuah hadis Nabi habis dibekam memberi beberapa sok kurma. Berarti boleh orang yang membekam itu untuk menerima upah, karena Nabi pernah memberikan beberapa sok kurma. Tapi Nabi sebut khabith di situ. Apa khabith itu? Hendaknya sang pembekam itu, niat membekam itu adalah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jangan ketika bekam itu dijadikan sebagai ajang dia bisnis atau ingin memperkaya diri. Nah, disinilah ulama mengkiaskan kepada guru ngaji, ustadz, kepada imam masjid, kepada siapapun, hendaknya menjadikan gajinya itu, upahnya itu bukan sebagai sarana dia untuk memperkaya sehingga minta dipasang tarif. Makanya orang-orang bekam itu Pak nggak mau, yang ngerti itu nggak mau dipasang tarif itu. Bapak terserah saja Bapak bisanya berapa. Gitu. Walaupun tapi Ustaz di bekam-bekam itu sudah ada, ya sudah, itu ada pendapat sendiri. Kalau memang yang ingin menjalankan sunnah Rasulullah itu dia nggak mau pasang, nggak. Nah, itu mungkin kalau diniatkan mungkin biaya buang darah, kan bisa diniatkan biaya buang darahnya, biaya jarumnya. Nah, itu aja mungkin niatnya. Tapi niatnya bukan dia membekam itu. Nah, makanya bagi yang bekerja untuk hukumnya itu adalah amalan yang sunnah atau dakwah atau apapun, diharamkan memasang tarif itu, karena itu khabith namanya. Itu seperti upah bekam yang khabith. Ya, ada para ustaz seperti itu. Ustaz, undang ustaz berapa? Oh, saya patok, saya sekian puluh juta ya. Itu nggak boleh. Itu ujroh yang tidak boleh. Kalau mau kasih silakan, nggak juga, nggak apa-apa. Enggak, saya 70 ya, ada yang saya 25 ya, ada yang saya 35, ada yang malu-malu, saya sih bebas Pak, berapa aja. Tapi biasanya enggak pernah di bawah ini, itu sama aja Pak. Itu ya sama aja, bohong ya, kayak gitu. Jadi pada perbuatan yang sifatnya ketaatan, perbuatan yang sifatnya fardu kifayah, itu jangan pernah diniatkan, kata Nabi, adalah untuk berbisnis, karena itu khabith tadi kata upah, takut tidak ada keberkahan di situ. Seperti tukang bekam aja Nabi bilang jangan, gitu kan? Karena memang bekam itu kan suatu amalan yang kebaikan, sama dengan hal yang lainnya. Nah, itu yang bisa kita jelaskan tentang yang namanya sebagai ijarah. Yang kedua namanya ju'alah. Ju'alah itu lain Pak. Kalau ju'alah itu gini, barang siapa yang bisa menyembuhkan, saya akan kasih uang. Nah, itu namanya ju'alah. Kalau bahasa kita itu adalah sayembara. Di zaman difikir disebutkan dulu gini, saya telah kehilangan unta saya. Barang siapa yang bisa mengembalikan unta saya, maka saya akan berikan dia uang. Nah, itu namanya ju'alah. Nah, itu hukumnya bagaimana? Boleh. Seperti tadi sahabat Nabi yang membaca Fatihah untuk menyembuhkan orang yang terkena sengatan binatang berbisa. Dan itu padahal juga sudah ada pada zaman Nabi Yusuf di Al-Quran itu. Nabi Yusuf kan sengaja mengambil barang yang berharga miliknya, dihilangkan. Terus siapa bisa menemukan barang, saya akan berikan dia upah 1 unta beratnya. Nah, itu hukumnya adalah
dibolehkan. Dan berapa jumlahnya? Tidak terbatas. Kalau jualah itu tidak terbatas. Tapi kalau upah itu bisa ada batasan, Pak. Standarnya itu bisa dibuat standar. Sehingga kalau orang minta upah di atas kerjanya itu haram, atau minta upah di atas rata-rata, itu orang bisa menuntut dia ke hakim. Hakim, saya menyewakan ini, tapi saya cuma nyewa ini tapi biayanya mahal sekali. Upahnya itu di atas rata-rata, itu bisa tuntut dia. Tapi kalau saya bara, bebas, Pak. Berapapun diberikan, itu hukumnya bebas. Nah, maka pengacara itu kalau dalam bonus, Pak, kalau kasusnya saya menang, Bapak kasih segini, itu boleh. Itu namanya jualah. Itu hal yang hukumnya dibolehkan. Baik, saya kira cukup, Pak, untuk teori. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada tentang ijarah atau apa yang mau kita diskusikan, silahkan. Ada yang saya mau tanyakan, silahkan. Seperti kayak kita anak-anak kita lulus sekolah gitu ya. Kemudian ibunya ngasih tahu, bertemu dengan guru, oh anak ibu lulus dengan nilai sini. Oh, alhamdulillah, ini buat ibu guru. Kalau kayak gitu bolehkah, Ustaz? Baik. Makanya dalam suap itu, Pak, apakah uang tips itu termasuk suap? Nah, itu beda-beda, Pak. Kalau di Arab, bakshish namanya. Itu bukan suap, itu sudah lumrah, Pak. Yang ngantar Bapak ziarah. Di Amerika, Pak, kalau kita makan di restoran, itu tips itu wajib. Karena situ banyak pekerja itu, OB itu, pelayan itu, yang sama restoran itu digaji itu rendah. Tetapi mereka mengharapkan dari tips. Sehingga kalau Bapak makan di Amerika itu nggak ngasih tips, itu yang punya restoran marah. Dan ngasih tips itu termasuk kadang-kadang dikurangi pajak. Nah, maka memberikan tips di Amerika itu kepada orang yang bekerja itu bukan dianggap sebagai suap. Di Indonesia, Pak, budaya ngasih tips itu bukan suap. Kepada Pak penghulu pun ngasih uang itu ucapan terima kasih, itu nggak suap, Pak. Dulu namanya kan, kalau kami di Melayu namanya Pak Labai. Pak Labai itu Pak Imam yang menikahkan orang, kemudian sebagai ucapan terima kasih kita berikan uang. Kalau di Kalimantan itu, Pak, pada yang mandikan jenazah yang menceboki jenazah itu istilah namanya meredu. Meredu itu dikasih cincin emas, Pak, sebagai ucapan terima kasih. Jadi itu tidak suap. Kita ini ngambil suap adalah kalau dalam hukum kita apabila yang melakukan itu adalah aparatur negara. Aparatur negara ini ya bisa ASN, bisa juga polisi, tentara, atau yang hakim yang sudah diberi gaji secara banyak per bulannya. Kalau dia masih minta, itu yang dibilang suap. Nah, kalau dikasih bagaimana? Hukum kita, Pak, tipikal kita, dikasih pun dia harus nolak itu. Makanya kalau dia bikin pesta pernikahan, dia nggak boleh terima amplop di atas jumlah dulu 5.000, Pak. Nggak tahu saya sekarang. Nah, tapi kalau swasta sifatnya bukan negeri, Pak, lalu kita berikan sebagai pemberian, itu hukumnya tidak ada masalah. Dalam hukum kita, dalam hukum Islam bagaimana? Nggak ada masalah. Kecuali pada amil zakat. Ada riwayat hadis seorang amil zakat itu datang kepada orang yang si muzaki, dia cek semua, lalu dia dikasih uang dan dia terima sampai kabar ke Nabi SAW. Kata Nabi, oh gak bisa itu, karena dia sudah diberikan gaji. Umar bin Khattab juga pernah dapat satu bundel permadani. Istrinya ambil sama Umar, dari mana nih? Dari seorang. Pukul sama kepala istrinya. Lalu didatanginya orang itu, kau yang tadi beri ini ke istri saya? Iya. Lempar sama Umar. Terus dia bilang, Umar, gak boleh gitu. Aku memberikan padamu bukan karena ingin menyuapmu. Aku tidak pernah kena kasus. Aku memberimu ini sebagai sesama muslim. Bukan ingin memanfaatkan kekuasaanmu. Tidak ada. Dan aku pernah dengar Nabi mengatakan, barang siapa yang diberikan pemberian dari orang yang tulus, maka terimalah. Ambil ini ya Umar. Baru Umar ambil.
Nah, jadi intinya apa? Kita memberi ke guru ngaji, ke guru anak sekolah kita itu bukan karena nilai, Pak. Bukan karena ada tendensi ingin supaya anak kita ranking. Nggak ada. Sebagai ucapan rasa kita terima kasih karena mendidik. Mungkin gaji yang ibu terima pun nggak sebanding dengan jasa ibu. Kita kasih dia hadiah, boleh, Pak. Karena tidak ada kepentingan. Istrinya kata Nabi, khudul atwa, madama atwa. Kata Nabi, ambil itu pemberian. Selama itu pemberian. Tapi apabila di situ ada kepentingan, maka jangan, kata Rasulullah. Jangan pernah diambil. Karena itu sudah rasuah. Kecuali Pak, kalau hakim. Kalau hakim mau yang ngasih itu yang sedang berperkara atau tidak berperkara, sebagian ulama mengatakan haram diterima. Karena siapa tahu nanti dia berperkara. Kalau dia berperkara, sidangnya, kasusnya sedang disidangkan, dia datang ngasih uang, itu sepakat Pak, seluruh ulama haram hakim menerima. Karena itu akan membuat dia tidak adil dalam memutuskan. Tapi bagaimana kalau yang memberikan ke hakim itu orang yang sedang tidak berperkara, tidak ada masalah, hukumnya boleh atau tidak? Sebagian membolehkan, sebagian jangan. Nanti takutnya dia berperkara, oke lah. Begitu dia kasih uang, dia lagi sedang tidak berperkara. Atau bulan depan dia berperkara, kata hakim, wah ini yang bulan kemarin ngasih saya uang nih, ngasih saya hadiah lebaran. Pasti nggak adil nanti dalam memberikan. Jadi memang dibedakan Pak, apakah dia hakim atau di luar hakim. Apakah dia pejabat yang berkaitan dengan masalah itu atau yang tidak. Kalau hanya sekedar guru sekolah biasa, nggak ada masalah. Selama pemberian itu tidak ada tendensi atau niat atau kepentingan. Kalau ada kepentingan, ya tidak boleh. Termasuk yang nyalak, pilih saya, ya itu gitu Pak hukumnya. Pilih saya nanti ya, kasih. Itu juga termasuk Pak. Baik, lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, yang tadi mungkin hampir sama dengan Pak Unggul ya. Yeah. Kalau misalnya seorang guru kayak gitu, kemudian anaknya kalau les ke dia maka nanti nilainya bagus seperti itu. Nah, apakah itu termasuk yang kategori karena ada tujuan lain lah seperti itu. Jadi kalau enggak maka nanti tidak dikasih bocoran soal lah seperti itu. Biasanya seperti itu kalau di kampung saya loh. Terus yang kedua, seorang pegawai lah seperti itu. Kalau memberikan konsultasi, karena dia kan dibayar nih, udah bayar negara nih. Tapi dia memberikan konsultasi di luar jam kerja, apakah dia bisa mengambil mengambil bayaran atas konsultasinya itu gitu. Tapi kalau di jam kerja dia tidak dibayar, tapi kalau di luar jam kerja apakah dia boleh mengambil bayarannya atau memang itu sudah tugasnya kayak 24/7 lah seperti itu. Jadi kalau misalnya di luar jam kerja pun dia dianggap masih menjalankan tugasnya sebagai pegawai tadi, kayak seperti misalnya yang menanyakan sesuatu tentang hal yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu salah satu guru yang sama Pak, dosen juga banyak gitu. Kalau beli bukunya tulis ya, yang beli buku saya nanti dikasih nilai bagus Pak itu. Kalau yang nggak beli buku dikasih nilai pas-pasan, itu nggak boleh. Itu yang kita sebut sebagai haram, itu seperti itu. Kadang-kadang ya itu untuk tambahan hasil dosen itu seperti itu. Makanya Pak sekarang skripsi itu sama menteri kita itu tidak diwajibkan gitu. Sekarang nggak ada lagi skripsi wajib. Maksudnya tidak diwajibkan bagaimana? Kalau mahasiswa itu nggak bikin skripsi tapi bikin karya, terima. Karena skripsi jadi ajang bisnis para dosen. Dosen itu bisnis uang besar tuh di skripsi. Kamu mau skripsi nggak? Mau saya bikinin. Kalau full 100% sekian juta. Kalau cuma bantu-bantu dikit sekian juta. Itu haram gitu. Itu nggak boleh hukumnya. Makanya menteri sekarang ini Menteri Pendidikan ini saya banyak, Pak Nadiem itu banyak saya sangat setuju dengan programnya. Walaupun ya namanya manusia Pak ya, nggak ada yang sempurna. Nah, di antaranya itu skripsi itu sudah tidak diwajibkan, sehingga mahasiswa itu bahkan bisa bikin kelompok kerja, bikin karya, itu bisa mereka lulus, pengganti daripada
skripsi. Nah, kalau seorang guru dia pilih, kemudian misalnya yang nggak les dengan saya nanti nilainya rendah. Lalu Pak, anak kita itu ternyata ketika dia ujian tes itu nilainya bagus harusnya, tapi gurunya mencoba-coba membelok-belokkan, mengurang-urangkan, kecuali minta duit, kasih aja Pak, itu boleh. Karena memang anak kita pantas dapat nilai seperti itu, tapi gurunya berbuat curang. Kalau anak kita memang pantas mendapatkan nilai itu, tapi gurunya dengan kekuasaan yang bisa mengurang-urangi, terus kalau kecuali kita nggak kasih duit, kita kasih duit guru tersebut dengan niat supaya anak kita tidak terzolimi, boleh Pak. Itu yang tadi saya katakan, menyuap itu boleh untuk terbebas dari kezoliman. Tapi kalau kita lihat anak kita itu nggak pantas dapat nilai itu, dan anak kita dapat nilai itu karena kita ngasih uang, kita sebagai orang tua jangan Pak, biar anak kita dapat nilai yang sesungguhnya. Jangan dikasih. Kalau kita tetap kasih kepada guru, mau dibantulah supaya dapat itu, maka yang tidak dibolehkan. Itu yang masuk kepada kata rasuah. Itu ya Pak. Jadi kalau anak kita pantas dapat nilai segitu, tapi gurunya mencoba menghalangi, kita kasih aja guru duit, dia yang berdosa, kita yang tidak, karena kita posisinya terzolimi. Tapi kalau anak kita nggak pantas mendapat nilai seperti itu, tapi gurunya minta uang, jangan kasih, biarin anak kita dapat nilai seperti itu. Nah, orang seperti itu namanya ya termasuk jenis daripada curang, gul, zil namanya, ghulla, curang. Orang curang kayak gitu Pak, mati jihad pun nggak masuk surga. Ya, ada seorang sahabat Nabi kena panah, tembus ke belakang, mati. Semua mengatakan syahid, dia mati syahid. Kata Nabi, diam kalian. Yang tahu dia syahid itu hanya Allah. Dia di neraka itu, kata Nabi SAW. Oh, terkejut, oh Masya Allah, mati kena panah, neraka itu, kata Nabi. Coba cek di koceknya itu. Ternyata dicek di koceknya, dia ada ngambil beberapa kepik emas. Harusnya kesepakatannya adalah kalau perang itu, kumpulkan dulu itu emasnya, kumpulkan dulu itu harta rampasan perang, nanti baru dibagi. Dia enggak, dikumpulin sebagian disimpan. Nah itu kan namanya huwa finnar, dia di neraka itu, saking ngerinya Pak, seperti itu. Baik, yang kedua, konsultasi di luar jam kerja. Nah ini yang dulu menghebohkan waktu kepala KUA Pak. Kepala KUA itu dulu, saya kepala KUA Pak, 4 kecamatan. Dulu kan kami nikahkan itu 30.000. Masyarakat itu nyetorkan ke negara itu 30.000. Udah, kita nyetorkan ke negara 30.000, tapi kita minta kadang-kadang 400, 500. Kenapa? Karena satu, kita bayarkan Pak Imamnya. Pak Imam itu tidak ada gajinya. Dari mana kita gaji kecuali dari uang itu. Kedua, dia Sabtu Minggu itu di luar kerja. Wah, itu heboh Pak. Akhirnya kan alhamdulillah, begitu debat Kementerian Agama berdebat dengan DPR RI, kata Kementerian Agama, Pak DPR, Anda tahu nggak, orang paling banyak nikah itu Sabtu Minggu loh. Sementara KUA itu kapan istirahat? Kepala KUA itu kan Sabtu Minggu waktu rehat. Tapi karena ada pernikahan, mereka terpaksa kerja Sabtu Minggu. Nah, dari mana gitu gajinya? Nah, baru akhirnya DPR sadar Pak, gitu ya. Dari mana? Dan mereka juga kewajiban KUA kan mencatatkan, bukan membimbing. Nah, akhirnya disepakati kan Pak, oh ya udah 600.000 nanti penghulu itu dikasih dari uang itu. Nah, itu jadi halal. Jadi yang tadi dianggap tidak suap menjadi suap. Nah, makanya kalau dia seorang ASN, dia memang dalam aturan pemerintah, selama dia melakukan pekerjaan itu di jam dinasnya, maka itu dia tidak, dan dia diberi ada tempat lain gaji, itu tidak dibolehkan. Tapi kalau itu di luar jam dinasnya, maka itu hal yang dibolehkan. Maka itu mengacu lagi kepada aturan daripada pemerintah itu. Nah, di pemerintah itu kalau itu di luar jam kerja boleh Pak. Boleh kalau itu dalam jam kerja, termasuk dari konsultasi. Nah, di dalam seperti kami misalnya, tidak ada pemerintah mengatur langsung itu. Mengatur dalam konsultasi dapat sekian, tidak. Kalau meminta baru Pak. Misalnya Pak, saya mau konsultasi hari apa Pak? Hari Senin. Ya boleh, tapi saya minta tarif segini. Itu nggak boleh. Itu namanya tidak boleh. Tetapi kalau dia sudah konsultasi, kita nggak minta
Lalu dia bilang, Pak, ini dari saya lah sebagai rasa terima kasih saya. Itu tadi kembali kepada pemberian tadi. Apa dia memberi itu ada niat ingin supaya tendensinya ada, atau dia sebagai rasa terima kasih, maka itu hal yang tidak ada masalah. Makanya kalau ya udah Pak, kalau mau konsul ke saya jam kerja segini, wah itu yang pasti itu hukumnya adalah tidak dibolehkan. Apalagi kalau dia bertugas memang untuk bagian konsultasi, ditugaskan dia memang untuk bagian itu, maka kalau dia mengambil lagi upah dari situ, maka tidak boleh. Tapi kalau itu bukan tugas penting dari dia, tapi hanya sebagai sama aparatur saja, misalnya dia dia seorang ustadz Pak, kerja di bukan bagian konsultasi, tapi orang datang sama dia berkonsultasi, nggak boleh dia pasang tarif itu. Tapi kalau ucapan terima kasih diberi ke ustadz, terima kasih sudah meluangkan waktu, selama itu konsultasi tidak mengganggu pekerjaannya, maka itu hukumnya adalah dibolehkan. Nah, kalau itu biasanya di luar jam kerja, selama jangan jam kerja, itu mungkin Pak pekerjaan dia memang seperti itu. Kalau pekerjaan dia memang tugasnya ada konsultasi murni, maka ketika mengambil upah dari ketika di jam kerja tidak dibolehkan. Tapi kalau di luar ya dibolehkan. Begitu Pak. Baik. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Ya. Saya mau tanya, saya dilihat ada di area perkuburan ada orang yang profesinya menjual jasa tahlil. Ya, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, bacakan tahlil ya Pak. Ya sama tadi saya katakan seperti membaca Al-Quran, membaca orang yang membacakan Al-Quran. Itu sebagian ulama al-mutaakhirin, yang ulama-ulama mutaakhir ya membolehkan. Tapi janganlah kita niatkan itu Pak ya. Jangan niatkan bagi yang memimpin tahlil, walaupun ada suatu kewajiban mendoakan sesama muslimin. Maka sang pemberi itu jangan niat memberi upah Pak, tapi memberi sebagai hadiah, sebagai ucapan terima kasih. Dan yang diberi juga jangan meniatkan saya ini berhak mendapatkan ini, jangan. Cirinya bagaimana? Kalau dia mimpin tahlil tidak dibayar, dia marah. Nah, itu berarti dia niatnya itu memang pengen diupah Pak. Wah, udah capek-capek 3 hari mimpin tahlil enggak dikasih, parah benar orang ini. Berarti itu enggak benar itu dia. Berarti dia itu sudah salah. Tapi kalau diberi, ya alhamdulillah saya diberi, silakan, enggak juga apa. Tapi ini hadiah, ya itu boleh Pak. Enggak, bukan Pak Ustadz. Itu memang dia di tiap hari di perkuburan itu memang nunggu ada orang yang datang ziarah, terus dia menawarkan tahlil gitu. Iya, dia ritualnya ya Pak ya. Iya, di tiap hari di perkuburan itu. Dia istilahnya apa bahasa kita, modin lah. Dia pokoknya tugasnya ya ada ziarah, ayo saya mimpin ya, gitu ya Pak. Ya kan? Itu kayak guide Pak. Kayak guide kalau Pak pergi umroh haji itu ada tuh yang ngetar-ngetar, ayo ke sini ya. Itu bagaimana hukumnya? Kan seperti itu. Nah, itu kan udah menjadi pekerjaan dia gitu. Gara-gara itu kan dia jadi nggak bisa kerja kan Pak. Gara-gara itu kan dia jadi nggak bisa ngojek, dia nggak bisa bisnis, dia nggak bisa jualan ini, dia nggak bisa jualan itu, karena itu sudah jadi profesi dia. Nah itu boleh dia mengambil upah tersebut, tapi diniatkan dia pertama dia tidak pasang tarif, yang kedua dia niatkan adalah untuk membantu orang berziarah sesuai dengan sunnah. Kalau orang kasih alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa, karena ini memang pekerjaan saya. Nah, cirinya tadi orang ziarah, ayo mana duitnya? Nah itu berarti dia kacau, berarti dia sudah tidak niat. Makanya kalau ngambil upah dari yang sifatnya ketaatan harus begitu Pak. Enggak boleh kita pasang tarif, kalau dikasih alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apalah. Nah, seperti itu. Toh sekarang imam masjid di Masjidil Haram dikasih gaji, muazzin Masjidil Haram besar Pak gajinya. Karena memang tadi tidak ada lagi Baitul Mal yang memberikan seperti itu. Bahkan di negara yang sehebat Arab Saudi aja sudah tidak ada sistem itu. Sehingga harusnya, apalagi di Indonesia ya memang tidak ada uang-uang itu. Maka ketika masjid memberikan itu halal, selama dia tidak niat untuk bisnis atau untuk memperkaya diri.
Kalau mau kaya itu bisnis gitu aja. Yang orang kaya itu. Baik Pak, ada lagi yang tanyakan? Udah ya Pak, saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.